Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawar di Tiang Gantungan, karya Agus Nur. Kuceritakan apa yang kulihat, tapi kalian mengatakan aku dusta karena aku buta. Aku memang tak punya mata, namun berapa kali mesti kukatakan pada kalian betapa aku bisa melihat langit yang hijau lembut dan halus seperti permukaan agar-agar. Aku bisa melihat pepohonan yang ungu, daun-daunnya yang kemerahan, butiran hujan yang bening keemasan, hingga segalanya jadi tampak berkilauan setiap kali ia ditumpahkan. Bisa kulihat hamparan rumput yang biru bagai beludru, gugusan awan merah muda, bayang-bayang putih dan memanjang, juga angin yang pucat kelabu. Aku bahkan bisa menyentuhnya dengan ujung-ujung jemariku. Seperti menyentuh kelembutan sutra yang berkibaran. Aku bisa melihat segala yang tak mampu kau pandang dengan sepasang matamu. Baiklah, untuk kesekian kali, kuceritakan pada kalian apa yang kusaksikan. Aku melihatnya di pinggir jalan itu. Seperti malam-malam sebelumnya, ia selalu muncul dengan gaun yang mengundang, kakinya jenjang, berdiri menunggu seseorang datang. Dan kau menyebutnya pelacur. Saat pertama kali melihatnya, aku langsung tahu. Namanya Mawar, 28 tahun lebih 6 hari. Dia lahir saat hujan turun begitu lebat jam 9 pagi. Sebulan setelah melahirkannya, ibunya gila karena guna-guna istri muda simpanan suaminya. Aku melihat garis pedih dan hitam. Aku bisa melihat semua yang hendak disembunyikannya. Bilur jejak luka di tubuhnya, 2 anaknya yang sakit-sakitan di rumah petak kontrakannya di pinggiran kota sana, masa lalunya yang penuh kesedihan, suaminya yang minggat, 2 tahi lalat kecil di punggungnya. Sungguh, tak ada yang tak terlihat olehku yang buta. Juga hari paling nestapa dalam hidupnya yang bakal tiba. Itulah sebabnya aku menyukainya sejak pertama. Ia seperti dikutuk kecantikannya. Kuceritakan penglihatanku padanya, tapi ia hanya tertawa. Kenapa mesti takut? Berkali-kali aku kena garuk. Aku tahu bagaimana caranya mengatasi. Aku cuma perlu memberi sedikit kesenangan pada para petugas itu, katanya. Ia sebenarnya tak terlalu suka bicara. Sementara para pelacur lain berkeliaran sambil cekikikan genit setiap ada laki-laki muncul. Tapi Mawar memilih menyendiri. Kadang tampak ganjil juga melihat sosok Mawar di jalanan merah remang ini. Tapi itu membuatku jadi bisa sering mengajaknya bercakap. Pernah ia cerita tentang pelacur tua yang matanya buta karena Raja Singa. Dan kamu, kenapa buta? Ia sayu menatapku. Aku tak buta. Aku memang memilih tak punya mata. Lalu aku pun bercerita padanya. Ketika sepasang malaikat membawa ruhku turun dari langit, mereka bergantian membisikkan nasib yang akan kujalani. Kemudian ditiupkan ruhku pada rahim perempuan yang akan menjadi ibuku. Seperti tanah liat yang mulai terbentuk, disematkannya tangan dan kaki pada tubuhku. Diberinya aku degup jantung. Aku senang sekali ketika sepasang malaikat itu mulai memberiku telinga, mulut, dan hidung. Kemudian ditunjukkan padaku sepasang mata yang indah dan berkata, mata ini akan membuatmu jelita, tapi kau akan menderita karenanya. Lalu kukatakan pada malaikat itu, biarlah aku tak punya mata saja. Bila kau tak punya mata, kau akan melihat banyak rahasia. Kalau begitu, buat apa aku punya mata
kalau aku bisa melihat tanpanya. Lalu mereka menyimpan sepasang mata itu. Baiklah, kami akan menaruh matamu ini di surga. Kelak, kamu akan bisa kembali mengambilnya. Tentu, kau bisa menduga ketika aku lahir dan menatap dunia, perempuan itu langsung meraung ketika tahu anaknya tak punya mata. Ia begitu membenciku dan tak pernah mau menatapku. Ia membuangku. Aku bahkan tak pernah tahu namanya. Seorang pemulung menemukanku di tempat pembuangan sampah, kemudian menjualku pada seseorang yang menampung para pengemis. Melihatku yang tak punya mata, ia seperti menemukan barang langka paling berharga. Anak ini akan membuat iba siapapun yang melihatnya. Anak ini akan membuat orang tak sungkan-sungkan melemparkan receh mereka. Di rumah itu tinggal banyak anak-anak yang bagai barang rongsokan. Seorang anak kedua kakinya pengkor. Seorang anak tampak begitu idiot dengan air liur kental bacin yang berleleran. Ada yang bongkok, ada yang gagu, cileng, perot, digerogoti kusta, bahkan seorang anak yang tampak begitu manis sengaja diiris telinganya dan dibiarkan jadi borok agar terlihat menyedihkan. Tentu, aku menjadi yang paling menyedihkan di antara mereka. Dan karena itu bisa menghasilkan banyak uang setiap kali aku mengemis. Aku tahu orang-orang lebih suka cepat-cepat memberi uang recehan mereka dan bergegas pergi, ketimbang berlama-lama bersih tetap denganku. Siapa yang tahan memandang wajah dengan sepasang liang hitam menganga? Sengaja aku buka kelopak mataku dan ia bergidik ngeri. Lihat, kau pun takut menatapku. Aku bisa memahami perasaannya. Seorang pelacur cantik duduk bersama perempuan tua buta. Kukira memang bukan pemandangan yang menyenangkan. Ia bisa kehilangan pelanggan. Bukannya aku tak percaya. Tapi dengan apa kau melihat kalau kau tak punya mata? Aku melihat dengan mata yang tak kau punyai. Aku bisa melihat seekor kelabang mendekam di balik batu itu. Aku bisa melihat suara kucing yang mengeong di atap rumah ujung jalan itu. Pandanglah ujung gang yang kelabu itu. Aku bisa melihatnya mengembang dan mengerut seperti gumpalan kabut. Aku bisa melihat kota ini seperti bola bekel raksasa yang lembek. Aku bisa menyentuhnya dengan tanganku. Cahaya seperti lumer di sela jariku. Aku bisa melihat menara jam di tengah kota bergumam muram tengah malam, kemudian meliuk merunduk. Aku bisa melihat manekin-manekin yang berkedip, menggeliat bosan terkurung etalase toko-toko sepanjang jalan ini. Mereka seperti pelacur-pelacur kesepian yang menunggu pelanggan dan setuhan. Dia tertawa. Lihatlah, bahkan aku bisa melihat tawamu yang memuai di udara ungu kebiru-biruan. Ia kembali tertawa. Kutegaskan padanya betapa setiap suara punya warna yang berbeda-beda. Kau mendengar suara? Aku bisa melihatnya. Ia terus tertawa. Aku tahu ia mulai nyaman di dekatku. Kau menyenangkan. Caramu bercerita membuatku tak terlalu kesepian, katanya. Sejak itu aku sering menemaninya. Ia suka setiap aku menceritakan yang kulihat. Dunia yang kusaksikan membuatnya terpesona. Lalu kukatakan apa yang bakal menimpanya. Ia memang tak menuduhku berdusta, tapi ia tak percaya. Aku ingat betul malam itu ia terlihat lebih sedih dan gelisah. Barangkali ia pun merasakan firsat itu, tetapi tetap bersikeras tak mempercayainya. Hujan yang biru pekat membuat jalanan menggigil.
dan angin yang buruk seperti kaleng rombeng yang bergerompyangan menabrak-nabrak dinding. Lepas 3 dini hari, sebagian pelacur telah pergi. Mawar berteduh di trotoar, rambutnya basah tertempias hujan. Di pojokan toko, aku rebahan di tumpukan kardus sambil memandangi bayangan takdir paling getir. Aku seperti mendengar lecut petir ketika kulihat beberapa pelacur bergegas menyingkir. Mobil patroli yang mendadak muncul membuat semuanya kocar-kacir. Mawar pun hendak lari, tetapi para petugas sudah mengepungnya. Aku bisa melihat lelehan sisa arak di mulut petugas-petugas itu. Aku tahu mereka barusan menenggak berbotol-botol arak sebelum sampai ke sini. Arak yang memadamkan sepi dan membangkitkan birahi. Itulah sebabnya mereka menjadi lebih beringas dari biasanya. Aku melihat aroma pekat kecoklatan napas mereka ketika menyeringai tertawa. Mungkin saat itu aku berteriak. Mungkin tidak. Semuanya berlangsung begitu cepat. Seorang memukulku yang mencoba menolong Mawar. Aku bahkan nyaris dicekiknya. Tapi petugas yang lain segera berteriak, "Biarkan, dia cuma perempuan buta itu." Dan inilah yang kusaksikan malam itu. Mereka menyeret Mawar yang terus meronta, melemparkannya ke mobil patroli, membawanya pergi, kemudian menyekapnya di gudang. Aku bisa melihat semuanya dengan jelas, begitu nyata dalam penglihatanku. Wajah Mawar pucat, bibirnya bengkak kena pukul, seekor cicak kaget menyelusup ke tengah dinding ketika Mawar menjerit. Mereka menyumpal mulut Mawar, memelorotkan pakaiannya dengan paksa, kemudian bergiliran memperkosanya. Sunyi yang paling hitam membenamkan penglihatanku yang penuh kepedihan. Isak tangis muram menyelubungi gudang itu. Bercampur erang yang terdengar bagai muncul dari binatang terluka. Lalu kusaksikan Mawar mendadak bangkit, menyerang sambil menjerit panjang. Ia hantam kepala seorang pemerkosanya dengan lonjoran besi yang berhasil diraihnya. Ia mengamuk dengan buas. Dihujamkannya berkali-kali besi itu ke tubuh yang terkapar. Begitulah kejadiannya. Kuceritakan apa yang kusaksikan, tapi kalian tak pernah percaya pada saksi mata yang buta. Padahal bukan aku yang dusta, tapi mereka. Peristiwa pemerkosaan itu sengaja petugas tutup-tutupi dengan pembunuhan itu. Mereka bilang mereka tengah patroli seperti biasanya. Mawar mereka bawa dan nasihati baik-baik ketika mendadak Mawar mengamuk. Rupanya Mawar mabuk berat. Di tasnya ada beberapa butir pil dan pisau lipat yang sengaja ditaruh petugas untuk menjebaknya. Ada bercak darah di pisau itu. Dan selanjutnya, kalian tahu sebagaimana yang diberitakan di koran-koran. Dikatakan Mawar baru saja membunuh seorang pelanggan yang tak membayarnya. Bahkan petugas bisa mengembangkan bukti, ternyata Mawarlah psikopat yang selama ini mereka cari. Mawar pembunuh yang telah memotong-motong 8 korbannya. Pelacur dan pembunuh. Itu alasan yang cukup untuk menyeret Mawar ke tiang gantungan. Kalian seketika nyaman karena pembunuh misterius itu telah tertangkap. Dan kalian makin merasa tenang karena kalian memang ingin melenyapkan maksiat dari kota. Pelacur-pelacur mesti disingkirkan. Mereka selama ini yang membuatmu jengah karena takut dengan suami-suami dan anak laki-laki kalian berzina. Segala yang cabul mesti dimusnahkan. Karena begitulah menurut undang-undang yang baru kalian sahkan. Maka kalian pun hanya diam ketika Mawar diarak ke alun-alun
dicambuk dan dirajam, kemudian digantung sebagai tontonan. Kusaksikan senja yang memar, burung gagak merah berkaukan, dan angin yang muram berkesiur pelan, membuat tubuh mawar terayun di tiang gantungan sampai malam. Keesokan harinya, kalian gempar. Mayat itu lenyap dari tiang gantungan. Di pasar, di kantor, di ruang tunggu rumah sakit, di warung dan kafe, di pangkalan ojek, di seluruh kota, orang-orang ramai membicarakan. Sampai sekarang pun, kalian masih terus kasak kusuk. Kalian kebingungan ketika anak-anak kalian bertanya. Karena bagaimanapun, tidaklah mungkin mayat itu lenyap begitu saja. Siapa yang membawanya? Baiklah, kuceritakan apa yang telah kusaksikan. Setelah mayat itu digantung, kalian pun bubar. Sebagian kalian tertunduk seakan ingin menghapus bayangan buruk. Tapi kalian tak ingin terus-menerus disesah kengerian karena saat itu hari Natal. Kalian mesti ke gereja. Ada yang lebih kudus untuk dirayakan. Maka malam itu aku pun menyaksikan langit kota yang dipenuhi nyanyian doa kalian. Hujan rinai turun, malam mengelabu. Aku sendirian di alun-alun itu, memandangi tubuh mawar yang tergantung dalam bayangan cahaya murung. Kurasakan debu-debu berterbangan di embus angin yang makin jekut ketika kesepian makin membentangkan kelenggangan yang menyayatkan keperihan. Bersama debu dan dingin yang mulai membaluri kota, sementara sisa gema lonceng bagai melekat di udara yang makin menggigilkanku dalam kesedihan. Saat itulah, ketika di gereja kalian memandahkan Kidung Agung Natal penuh sukacita, aku tiba-tiba melihat seseorang muncul dari ketiadaan. Ia berjalan mendekati tiang gantungan, seperti ada cahaya yang mengitari kepalanya. Kalian pasti akan langsung tahu siapa dia begitu melihat wajahnya yang bersih dan suci. Matanya seperti bintang bening. Senyumnya seperti anggur lembut yang seketika bisa menghapus dahaga. Rambutnya ikal dan panjang. Ia tampak limbung karena menahan luka di lambungnya. Kulihat tangan dan kakinya berdarah. Kudengar ia berseru seperti memanggil nama pelacur itu. Aku begitu terkesima menyaksikannya. Langit seakan tiba-tiba benderang penuh cahaya keemasan yang cemerlang. Kulihat ia bersimpuh di bawah tiang gantungan dan mencium lembut kaki mayat yang tergantung itu, kemudian menurunkannya. Saat itu aku melihat ribuan mawar mengapung di udara, menyerbakan harum yang megah. Kudengar kalian masih menyanyikan doa-doa dan pujian di gereja ketika laki-laki itu membawa mawar pergi, seperti pengantin membopong mempelainya. Kuceritakan ini pada kalian, tapi kalian menuduhku pendusta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.